Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Octavia dengan NIM B1B221064 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Hatta Abdi Muhammad, SIP MIP. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait politik identitas. Politik identitas itu yang seperti kita ketahui, politik identitas adalah suatu aktivitas politik yang berbasis identitas atau sebaliknya, menggunakan memperjuangkan kepentingan dan politik identitas melalui sarana politik. Multikulturalisme adalah suatu paham tentang mengakui keragaman budaya masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, bangsa, dan agama dikemukakan oleh Bakri, suatu hal yang meliputi pemahaman, apresiasi, dan penilaian budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis dari orang lain. Lalu jenis-jenis multikulturalisme ada 5, yaitu akomodatif, otonomis, interaktif dan kritikal, isolasionis, dan kosmopolitan. Unsur multikulturalisme ada 1, suku bangsa. Suku bangsa Indonesia sangatlah beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada ras, agama dan keyakinan di Indonesia cukup beraneka ragam, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Lalu ideologi memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku. Politik merupakan mungkin Indonesia bisa lebih memperkuat Bhinneka Tunggal Ika, pasti terdapat perbedaan masyarakat di dalamnya. Lalu yang ketiga, pengaruh budaya asing. Masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan besar akan terpengaruh dengan kebiasaan budaya asing tersebut. Konsep multikulturalisme. Konsep multikulturalisme adalah sebuah pandangan dunia yang pada akhirnya diimplementasikan dalam kebijakan. Kebijakan tersebut tentang ketersediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Bentuk masyarakat multikulturalisme yaitu ada 5 bentuk. Yang pertama, primordialisme, yaitu sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh terhadap berbagai hal yang sudah ada. Ciri-ciri multikulturalisme yaitu ada 1, mengalami segmentasi dalam kelompok-kelompok dengan subkebudayaan yang berbeda, lalu mempunyai struktur sosial yang terbagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer, lalu rendahnya konsensus di antara anggota kelembagaan, relatif sering terjadi konflik maupun perdebatan. Integrasi cenderung terjadi karena paksaan, lalu adanya dominasi politik terhadap kelompok lain. Sebab multikulturalisme. 1, faktor geografis. Dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, pasti akan terdapat perbedaan di dalam masyarakatnya. 2, faktor iklim. Dalam suatu daerah yang memiliki kondisi iklim yang berbeda, pasti terdapat perbedaan masyarakat di dalamnya. Lalu yang ketiga, pengaruh budaya asing. Masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan besar akan terpengaruh dengan kebiasaan budaya asing tersebut. Konsep multikulturalisme. Konsep multikulturalisme adalah sebuah pandangan dunia yang pada akhirnya diimplementasikan dalam kebijakan. Kebijakan tersebut tentang ketersediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Bentuk masyarakat multikulturalisme yaitu ada 5 bentuk. Yang pertama, primordialisme, yaitu sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh terhadap berbagai hal yang sudah ada sejak kecil. Lalu kedua, etnosentrisme, yaitu anggapan suatu kelompok sosial bahwa kelompoknya lah yang paling unggul dibandingkan dengan kelompok lain. Mereka akan sulit menerima paham lain selain paham yang telah mereka bawa sejak kecil. Lalu yang ketiga ada interseksi. Interseksi merupakan suatu pertemuan atau titik potong yang dikenal sebagai suatu golongan etnik
yang majemuk di dalam sosiologi, interseksi juga merupakan pertemuan atau persilangan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi berupa suku, agama, kelas sosial, jenis kelamin, dan lain sebagainya dalam suatu masyarakat majemuk di dalam sosiologi. Yang keempat ada konsolidasi, yaitu suatu proses penguatan pemikiran atas kepercayaan yang telah diyakini menjadi semakin kuat. Konsolidasi juga merupakan suatu proses penguatan yang dilakukan untuk memberikan tambahan keimanan untuk seorang atas apa yang telah seorang yakini. Jadi konsolidasi dapat diartikan dengan suatu penguatan atas apa yang telah melekat pada dirinya. Lalu yang kelima ada politik aliran. Politik aliran ini merupakan kelompok masyarakat yang tergabung ke dalam ormas. Ormas yang memiliki suatu pemersatu tersebut dapat berupa partai politik yang ada di dalam suatu negara. Politik aliran juga merupakan suatu organisasi masyarakat yang digunakan untuk memelihara dan menyejahterakan anggota masyarakat. Jadi politik aliran dapat diartikan dengan suatu partai politik yang memiliki dukungan dari organisasi masyarakat sebagai pembangun kekuatan dalam pemilihan umum. Faktor masyarakat multikultural di Indonesia. Yang pertama itu ada faktor geografis, yang kedua ada faktor iklim, ketiga ada faktor sejarah Indonesia, yang keempat faktor suku, bangsa, dan budaya, yang kelima faktor ras. Adapun contoh politik identitas, contoh yang dapat diberikan mengenai politik identitas ini antara lain adalah sebagai berikut: politik identitas etnis. Contoh pertama adalah politik identitas berdasarkan etnis. Misalnya saja adanya pemilu kepala daerah yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, mementingkan kesamaan etnisnya untuk mendulang kemenangan dan kekuatan. Lalu politik identitas agama. Contoh mengenai politik identitas agama, misalnya saja dalam terbentuknya PAN, Partai Amanat Nasional, yang didasari atas ketersaingan dengan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Dua sistem partai ini sama-sama memiliki simbol agama untuk mendulang kekuatan dan kemenangan. Adapun untuk PAN berbasis Muhammadiyah dan untuk PKB berbasis NU. Lalu politik identitas gender. Jenis kelamin dan kesetaraan gender pada saat ini muncul sebagai salah satu politik identitas. Misalnya adalah adanya kuota khusus yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada para wanita berkarir di dunia politik. Tentu saja kondisi ini menjadikan timbulnya politik identitas, di mana kaum perempuan yang selama ini merasa terpinggirkan pada akhirnya bisa bersatu untuk keterwakilan perempuan, untuk memberikan dukungan dan mengutus keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Adapun contoh politik identitas, contoh yang dapat diberikan mengenai politik identitas ini antara lain adalah sebagai berikut: politik identitas etnis. Contoh pertama adalah politik identitas berdasarkan etnis. Misalnya saja adanya pemilu kepala daerah yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, mementingkan kesamaan etnisnya untuk mendulang kemenangan dan kekuatan. Lalu politik identitas agama. Contoh mengenai politik identitas agama, misalnya saja dalam terbentuknya PAN, Partai Amanat Nasional, yang didasari atas ketersaingan dengan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Dua sistem partai ini sama-sama memiliki simbol agama untuk mendulang kekuatan dan kemenangan. Adapun untuk PAN berbasis Muhammadiyah dan untuk PKB berbasis NU. Lalu politik identitas gender. Jenis kelamin dan kesetaraan gender pada saat ini muncul sebagai salah satu politik identitas. Misalnya adalah adanya kuota khusus yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada para wanita berkarir di dunia politik. Tentu saja kondisi ini menjadikan timbulnya politik identitas, di mana kaum perempuan yang selama ini merasa terpinggirkan pada akhirnya bisa bersatu untuk keterwakilan perempuan.
Cara mencegah politik identitas di masyarakat. Pertama, meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat, karena saat ini pendidikan politik masyarakat masih sangat rendah. Kedua, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi calon untuk bisa mengkritisi kebijakan pemerintah. Pasalnya, pemerintah pun memanfaatkan politik identitas agar kebijakan mereka tidak dikritisi. Ketiga, perlunya penciptaan prakondisi agar pilkada jauh lebih substantif dan berkualitas, yakni dengan membangun komitmen bersama oleh peserta pilkada dan partai politik. Selain itu, pejabat dan semua pemangku kepentingan terkait serta masyarakat harus berpegang teguh pada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keteladanan elit politik menjadi hal yang krusial pula. Kesenjangan ekonomi, adanya penghasilan yang berbeda antar manusia. Ciri-ciri multikulturalisme yaitu ada satu, mengalami segmentasi dalam kelompok-kelompok dengan subkebudayaan yang berbeda, lalu mempunyai struktur sosial yang terbagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer, lalu rendahnya konsensus di antara anggota kelembagaan, relatif sering terjadi konflik maupun perdebatan, integrasi cenderung terjadi karena paksaan, lalu adanya dominasi politik terhadap kelompok lain. Sebab multikulturalisme. Satu, faktor geografis. Dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, pasti akan terdapat perbedaan di dalam masyarakatnya. Dua, faktor iklim. Dalam suatu daerah yang memiliki kondisi iklim yang berbeda, pasti terdapat perbedaan masyarakat di dalamnya. Lalu yang ketiga, pengaruh budaya asing. Masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan besar akan terpengaruh dengan kebiasaan budaya asing tersebut. Konsep multikulturalisme. Konsep multikulturalisme adalah sebuah pandangan dunia yang pada akhirnya diimplementasikan dalam kebijakan. Kebijakan tersebut tentang ketersediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Bentuk masyarakat multikulturalisme yaitu ada 5 bentuk. Yang pertama, primordialisme, yaitu sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh terhadap berbagai hal yang sudah ada sejak kecil. Lalu kedua, etnosentrisme, yaitu anggapan suatu kelompok sosial bahwa kelompoknya lah yang paling unggul dibandingkan dengan kelompok lain. Mereka akan sulit menerima paham lain selain paham yang telah mereka bawa sejak kecil. Lalu yang ketiga, ada interseksi. Interseksi merupakan suatu pertemuan atau titik potong yang dikenal sebagai suatu golongan etnik yang majemuk di dalam sosiologi. Interseksi juga merupakan pertemuan atau persilangan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi berupa suku, agama, kelas sosial, jenis kelamin, dan lain sebagainya dalam suatu masyarakat majemuk di dalam sosiologi. Lalu yang keempat, ada konsolidasi, yaitu suatu proses penguatan pemikiran atas kepercayaan yang telah diyakini menjadi semakin kuat. Konsolidasi juga merupakan suatu proses penguatan yang dilakukan untuk memberikan tambahan keimanan untuk seorang atas apa yang telah seorang yakini. Jadi konsolidasi dapat diartikan dengan suatu penguatan atas apa yang telah melekat pada dirinya. Lalu yang kelima, ada politik aliran. Politik aliran ini merupakan kelompok masyarakat yang tergabung ke dalam ormas. Ormas yang memiliki suatu pemersatu tersebut dapat berupa partai politik yang ada di dalam suatu negara. Politik aliran juga merupakan suatu organisasi masyarakat yang digunakan untuk memelihara dan menyejahterakan anggota masyarakat. Jadi politik aliran dapat diartikan dengan suatu partai politik yang memiliki dukungan dari organisasi masyarakat sebagai pembangun kekuatan dalam pemilihan umum. Faktor masyarakat multikultural di Indonesia. Yang pertama itu ada faktor geografis, yang kedua ada faktor iklim, ketiga ada faktor sejarah Indonesia, yang keempat faktor suku, bangsa, dan budaya, yang kelima faktor ras, keenam faktor fisik dan geologi,
ketujuh faktor agama dan kepercayaan. Menurut saya, solusi dari fenomena topik ini dari keprobleman di Indonesia, politik dan identitas dalam segi etnis, budaya, agama ini sudah maksimal. Dan kalau dari multikulturalismenya, mungkin Indonesia bisa lebih memperkuat Bhinneka Tunggal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.